Sangar diduga ancam tembak Gus Yakut. Aksi Alex Koto bikin geram warganet dan desak polisi segera bertindak. Jangan lari pulo bang. Kelompok para kadrun ini juga akan berusaha untuk mengambil alih kekuasaan negeri ini dengan agenda mereka yang kita tahu selama ini, ya kan, mengusung paham dan sistem negara yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, jadi mereka punya agenda masing-masing, tapi saat ini mereka saling menunggangi demi satu kepentingan, yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Pun ini adalah suatu seloroh ya ataupun apa bentuknya, ini sangat menyakitkan hati kami orang. Makanya Pak Menteri jangan ngomong sembarangan. Dan ini masa gonggongan syahadat ya, dalam azan itu ada kalimat syahadat soalnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semuanya tergabung dan itu diumpamakan dengan gonggongan sebuah binatang. Itu sangat sesuatu yang perumpamannya melecehkan. Secara berturut-turut ini sudah tidak bisa dimaafkan ini ya. Lalu saat ada peraturan begitu Gus Yakut, waduh, dia dipelintir. Seakan-akan menyamakan azan dengan lolongan anjing. Bodoh tuh orang begitu, bodoh. Medsos ini berbahaya loh bagi orang yang nggak paham. Kita bisa diajak ikut bodoh. Bahkan nanti repotnya itu kalau kita nggak bisa bedakan antara nasi dan beras. Bisa loh. Bisa juga kita nanti repotnya apa tidak bisa bedakan apa tape dan tua. Lalu bilang tape ini haram gara-gara dia melihat tua. Hal begini tuh harusnya nggak ada. Kritik dan protes terhadap pernyataan menang Gus Yakut belakangan makin liar di media sosial atau medsos. Baru-baru ini mendadak warganet desak polisi untuk segera menangkap pria bernama Alex Koto atau Alex Effendi. Bahkan warganet geram dan mengecam tindakan pria tersebut yang diduga mengancam keselamatan Menteri Agama Yakut Holil Qaumas. Bagaimana tidak, di medsos Alex Koto menebar ancaman akan membunuh menak Gus Yakut seraya memperlihatkan foto dirinya sedang memegang sepucuk pistol. Hebohnya, ancaman membunuh Gus Yakut itu dilontarkan Alex Koto dalam grup chat bernama Laskar Minang Indo. Diduga kuat ancaman Alex Koto itu terkait pernyataan Gus Yakut soal pengaturan toa masjid. Polemik jadi semakin gaduh lantaran sebagian orang menafsirkan Gus Yakut sedang membandingkan kumandang azan di masjid dengan gonggongan anjing. Dalam grup chat tersebut, Alex Koto menulis kok tibo pajak kapitalis, Menteri Agama tu kepariaman ambo usahakan. Tuak membunuhnya, ado perlu ambo langsung yang menembaknya. Demikian, seperti ditulis fin.co.id. Nah, yang mengerikan lantaran dalam postingan di chat grup itu, Alex Koto juga memamerkan dirinya menggenggam sepucuk pistol revolver. Wajar kalau akhirnya isi chat yang viral di medsos tersebut langsung dikomentari banyak netizen, dan mereka pun segera mencari tahu siapa Alex Koto tersebut. Hingga akhirnya data-data Alex Koto pun langsung terungkap. Berdasarkan jejak digitalnya, dia diketahui lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada tahun 1969. Dia berprofesi sebagai supir, selain itu dia juga punya usaha dagang mobil bekas taksi. Itu diketahui dari channel YouTube-nya Alex Koto Sayup, pedagang oto modifikasi mantan taksi. Netizen meminta Polri bergerak cepat menangkap Alex Koto. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo bertindak. Seperti diketahui, pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qaumas atau Gus Yakut terkait azan membuat sejumlah pihak geram. Sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Gus Yakut karena dinilai telah melecehkan azan. Namun barisan GP Ansor tak tinggal diam, mereka merapatkan barisan untuk mengawal Gus Yakut. Memanas serang Jokowi lewat Menak, seluruh rakyat Indonesia diajak lawan novel dan 212. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAB Rudi Kamri melawan keras niat Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, mengerahkan massa untuk menurunkan Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qaumas. Diketahui pengerahan massa itu dilakukan pasca pernyataan heboh dari Menak Yakut terkait analogi suara azan dengan gonggongan anjing. Menurut Rudi, sebenarnya niat Menak Yakut soal aturan pengeras suara masjid keputusan yang tepat, namun sayangnya dia menggunakan analogi yang salah. Kendati demikian, analogi itu hanyalah bentuk dari kesalahan berbicara saja dan tidak seharusnya novel
mengerahkan massa untuk membuat gaduh. Rudy menilai sikap novel terlalu berlebihan. Karena saya meyakini niat dari Gus Yakut untuk mengatur toa speaker masjid keputusan yang sangat luar biasa. Saya mendukung keras, hanya saja dalam hal analogi kegaduhan speaker atau toa masjid ini, menurut saya Gus Yakut telah kepleset memilih diksi yang salah. Demikian kata Rudy. Tapi kalau respon dari Novel Bamukmin untuk mengerahkan masanya untuk membuat kegaduhan lagi, saya akan melawan karena itu berlebihan. Demikian sambungnya. Rudy lantas mengatakan di balik sikap keras dan keinginan Novel untuk mengerahkan massa, sebenarnya dia ingin menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Mantan pentolan Front Pembela Islam atau FPI ini memanfaatkan kesalahan Menak Yakut untuk membuat gaduh. Intens dari Novel Bamukmin dan kawan-kawan ini sejatinya adalah menyerang Presiden Jokowi dengan ucapan dari Gus Yakut. Demikian tuturnya. Oleh sebabnya, Rudy melayangkan kritikan pedas terhadap niat Novel. Dia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan segala provokasi yang dilontarkan pihak 212. Ini tidak benar dan harus kita lawan, harus kita suarakan, seluruh rakyat Indonesia harus mendukung. Jangan pernah mau kita diprovokasi oleh Novel Bamukmin. Demikian tegasnya. Rektor UIN Surabaya sebut pernyataan Menak soal azan di framing. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau UINSA, Masdar Hilmi menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dari pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musala. Kontroversi dan polemik terjadi karena ada pihak-pihak tertentu yang mereduksi pernyataan Menak sehingga seolah-olah muncul narasi yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan Menak Yakut sebenarnya tidak salah, tapi ada narasi yang banyak terpotong. Demikian kata Masdar dalam konferensi pers menyikapi polemik SE pengaturan toa masjid di kampus UINSA Surabaya, Jawa Timur. Sebagai mayoritas, kata Masdar menjelaskan pernyataan Menak acap kali sejumlah kelompok muslim merasa tidak mau diatur dalam hal pengeras suara, baik di masjid maupun di musala. Dalam posisi mayoritas, kita ini seperti tidak ada lawan, sehingga ketika ada 1-2 orang non-muslim, kita abaikan itu satu hal. Demikian ujar Masdar. Gus Yakut ngomong soal gonggongan anjing. Kalau kita berada di tengah mayoritas non-muslim di Bali misalnya, sedikit atau banyak kadang-kadang akan muncul sikap-sikap kita. Ini anjing sangat mengganggu. Kalau itu dipahami secara panjang lebar, kita bisa memahami. Demikian ujar Masdar. Menurut Masdar, pemahaman seperti itulah yang absen sehingga narasi yang disampaikan Menak kemudian terpotong atau bahkan sengaja direduksi dan diframing oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga yang terbangun seolah-olah Menak membandingkan antara pengeras suara azan di masjid dan musala dengan gonggongan anjing. Akhirnya salah paham dan kemudian lari ke ranah publik dan diframing oleh pihak-pihak tertentu bahwa Menteri Gus Yakut menganalogikan suara azan dengan suara anjing. Demikian terang Masdar. Terpisah, Wakil Wali Kota Aulia Rahman justru mengkritik pernyataan Menak Yakut. Ia meminta sang menteri berbicara dengan kapasitasnya dan jabatannya. Azan merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat bagi umat Islam dan itu sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW. Demikian sebut Aulia. Aulia mengungkapkan bahwa suara azan itu harus kuat dan keras agar dapat didengar dan menyadarkan kita umat muslim untuk segera mungkin melaksanakan ibadah sholat wajib setiap harinya. Namun alangkah sedih dan kecewanya kami selaku umat Islam jika suara azan itu harus dibanding-bandingkan dengan suara hewan. Demikian ujarnya. Politikus Gerindra itu mengatakan seharusnya jikalau yang disampaikan Menteri Agama itu bertujuan untuk mempermudah penjelasan terkait speaker, gunakanlah analogi bahasa yang sesuai dan pas, bukan sebaliknya. Ia mengaku miris dengan era saat ini. Hampir keseluruhannya semua orang sudah memiliki tingkat ilmu serta nalar adab bahasa yang bijak dan berpendidikan tapi tidak tercermin dalam ucapannya. Gus Nur kumandangkan azan diselingi gonggongan anjing. Denny Siregar, ini udah kurang aja. Sugi Nur Raharja atau Gus Nur kembali bikin ulah. Alih-alih mengkritik Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas soal aturan toa di masjid atau musala, Gus Nur malah mempraktekkan azan dicampur gonggongan anjing. Video saat Gus Nur mempertontonkan panggilan azan dicampur gonggongan anjing itu dapat dilihat di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Video Gus Nur berdurasi 27 menit 38 detik itu direkam pada 24 Februari, kemudian diunggah di channel YouTube pada 25 Februari 2022. Gus Nur mengatakan ini mau membahas azan, mau mengecilkan volume azan, tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing.
Menurutnya, hal itu melecehkan dan menistakan azan.